Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ibu dosen kami, yaitu Ibu Haji Roslina SEMM dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Hadijah Budari yang bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 1 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang pasar modal. Tentu saja saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman, yaitu saya sendiri Hadijah Budari 2011103, Widya Setiawati 2011105, Agni Audia Wulandari 2011108, Nur Zakia Uloli 2011154, Fikram 2011141 dan Nelis Tian Okarubabah 2011091 yang akan mempresentasikan materi kali ini. Baik, saya langsung saja akan memulai presentasi kali ini. Saya persilakan ke penyaji, yaitu Kakak Nelis. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pasar modal. Pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, seperti utang atau obligasi, ekuitas atau saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyebut emiten pasar modal sebagai pihak yang melakukan penawaran umum untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku. Slide berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nur Zakia Uloli. Terima kasih. Di pasar modal ada 4, yaitu yang pertama, meningkatkan pendapatan negara, dan yang kedua, pemerataan pendapatan, yang ketiga, indikator perekonomian negara, dan keempat, meningkatkan kapasitas. Meningkatkan pendapatan negara, dividen yang dibagikan perusahaan kepada investor akan dikenakan pajak sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara. Dan kedua, pemerataan pendapatan, pasar modal dikatakan sebagai sarana pemerataan pendapatan. Jadi, dalam jangka waktu tertentu, saham yang telah dibeli oleh masyarakat tersebut akan memberikan sebuah dividen. Nah, dividen ini merupakan hak pemilik saham jika suatu perusahaan telah memperoleh keuntungan. Yang ketiga, indikator perekonomian negara. Aktivitas bisnis dan perdagangan yang berlangsung di pasar modal menunjukkan bahwa bisnis di berbagai perusahaan berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir, meningkatkan kapasitas. Produksi modal yang diterima dari para investor dapat dipergunakan untuk pengembangan suatu perusahaan, sehingga produktivitas dari pengembangan tersebut akan ikut meningkat. Selanjutnya akan dijelaskan lagi sama Panelia Karubaba. Terima kasih. Jenis-jenis pasar modal ada 2, yaitu pasar perdana. Pasar di mana saham dari perseroan terbatas diperdagangkan pertama kali dalam IPO, Initial Public Offering atau penawaran umum perdana, sebelum dicatatkan dalam bursa efek. Contohnya, pemesanan dilakukan melalui agen penjualan. Pasar sekunder, pasar di bursa efek yang digunakan untuk memperjualbelikan lagi saham selepas masa IPO. Contohnya, seperti kami selaku investor ingin membeli saham Apple di market sekunder. Selanjutnya akan dibawa oleh teman saya, Widya. Baik, terima kasih. Instrumen investasi pasar modal ada 5. Yang pertama saham, kedua surat utang atau obligasi, ketiga reksadana, keempat derivatif, dan kelima exchange traded fund. Saham merupakan surat berharga.
di mana surat berharga itu bisa menjadi suatu bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Selanjutnya akan dibaca oleh teman saya, Agni Audia Wulandari. Baik, terima kasih. Di sini surat utang atau obligasi, kepemilikan surat utang dapat dipindah tangankan dan pemegangnya memiliki hak untuk memperoleh bunga serta pelunasan utang pada jangka yang telah ditentukan. Selanjutnya, reksadana. Reksadana dikenal sebagai instrumen investasi yang menjadi wadah untuk pengumpulan serta pengolahan dana beberapa investor. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Vikram. Baik. Derivatif. Derivatif adalah surat berharga dalam bentuk derivatif. Surat berharga ini merupakan turunan dari saham. Exchange Trade Fund. Exchange Trade Fund adalah surat berharga yang suatu ini sebenarnya memiliki kemiripan dengan redaksana, sama-sama dikumpulkan secara kolektif. Sebagai kesimpulan, dengan adanya pasar modal, masyarakat dapat diberikan peluang untuk mendapatkan sebuah keuntungan seperti sarana investasi. Pasar modal pun menjadi sebuah sarana pendanaan bagi pemerintah dan juga suatu perusahaan. Baik, saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji yang telah mempresentasikan materi kelompok 1 pada sore hari ini. Baik, itu saja presentasi dari kami kelompok 1. Bila ada kata yang salah dari kami selaku moderator dan penyaji dari kelompok 1, kami maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.